Halo rekan-rekan guru semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli, channelnya para guru yang sedang berjuang untuk menjadi P3K Guru tahun 2021. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang contoh soal kompetensi manajerial. Namun sebelum saya lanjutkan dalam pembahasan, saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan dulu guru yang sudah subscribe dan like dan share channel Guru Peduli ini kepada rekan-rekan yang lain. Dan yang belum, mohon untuk segera subscribe dan share channel ini kepada rekan-rekan semuanya. Dan rekan-rekan silahkan kalau ada sesuatu yang di request, boleh tuliskan di komentar. Nanti saya akan cari waktu yang tepat untuk memenuhi request rekan-rekan semuanya. Oke, mari kita langsung masuk ke seleksi kompetensi manajerial. Ya, materinya itu meliputi satu, integritas. Integritas adalah kesesuaian antara pikiran atau hati dengan ucapan dan tindakan. Jadi dalam tema ini rekan-rekan akan diberikan beberapa soal yang akan mengungkap apakah rekan-rekan termasuk seseorang yang berintegritas atau tidak. Tema atau topik yang lain, aspek yang lain adalah kerjasama. Di dalam aspek kerjasama ini mencakup pengetahuan dan keterampilan rekan-rekan di dalam bekerja sama, berkolaborasi, berbagi informasi dengan pihak lain untuk mencapai atau menjalankan tugas untuk mencapai tujuan. Kemudian aspek yang ketiga adalah orientasi pada hasil. Dalam aspek orientasi pada hasil ini, rekan-rekan akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengungkap apakah rekan-rekan ini ketika bekerja atau menjalankan tugas berorientasi pada hasil atau tidak. Begitu. Kemudian yang keempat adalah komunikasi. Ini akan mengungkap pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi rekan-rekan. Kemudian pelayanan publik. Berikutnya adalah pengembangan diri dan orang lain. Kemudian pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah mengelola perubahan. Untuk lebih jelasnya, mari langsung kita masuk kepada contoh-contoh soal. Soal yang pertama. Teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat dan masif. Menurut pendapat Anda, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu A. Lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. B. Perkembangannya yang sangat cepat menjadikan pekerjaan saya yang sekarang lebih sulit dan rumit. C. Membawa dampak positif dan negatif. D. Menjadikan pekerjaan lebih praktis, mudah, efisien, dan efektif. Atau E. Menyebabkan lebih banyak orang kehilangan pekerjaan. Oke rekan-rekan, menurut Anda jawaban yang tepat apa? Apakah menurut Anda perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya? Bisa jadi kalau bagi orang-orang yang tidak mampu mengelola ya atau menggunakan perkembangan teknologi informasi atau TIK itu dengan cerdas ya. Oke, untuk jawaban ini saya pikir teman-teman tahu ya. Jawabannya adalah Delta, menjadikan pekerjaan lebih praktis, mudah, efisien, dan efektif. Ini merupakan sikap ya. Kalau ditanyakan tentang aspek yang tadi kita lihat, ada berapa aspek tadi di atas.
Itu tentang apa? Ini adalah mengelola perubahan. Jadi perkembangan TIK itu adalah termasuk perkembangan zaman ya. Jadi bagaimana kita mengelola perubahan yang terjadi di sekitar kita. Ketika ada perubahan dan kemudian kita tetap saja berada di zona nyaman dan tidak berani keluar menggunakan atau memanfaatkan perubahan tersebut, ya kita akan mati atau tidak mampu tidak mampu survive ya. Oke. Berikutnya soal nomor 2. Apa pendapat Anda tentang pembelajaran daring yang sekarang ini sedang diterapkan hampir di seluruh dunia jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional atau pembelajaran tatap muka? Menurut saya lebih suka pembelajaran dengan tatap muka karena bisa bertanya jawab langsung ketika ada kesulitan. B. Belajar daring tidak seefektif pembelajaran dengan tatap muka. Kita lihat ya, jawaban A dan B ini bisa jadi memang merupakan sikap dari masing-masing individu ya. Tapi ini kurang positif, artinya dia orang yang menjawab A dan B ini artinya tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke. C. Pembelajaran dengan tatap muka masih jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran daring. Ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang yang seperti ini ya, seperti C ini kurang mampu beradaptasi ya dengan perubahan. Sementara sekarang ini dengan adanya dengan terjadinya wabah COVID-19 ini ya, kita diharuskan untuk belajar di rumah atau lebih banyak belajar di rumah ya dengan pembelajaran online. Jadi yang menunjukkan sikap kalau Anda adalah seseorang yang mampu beradaptasi dan mampu mengelola perubahan ya, itu adalah jawaban delta ya. Pembelajaran daring bila tidak ada kendala teknis seperti sinyal telepon atau yang lainnya bisa jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan tatap muka. Jelas ya, karena pembelajaran daring itu dilaksanakan di rumah. Sehingga dari sisi waktu lebih efisien. Kenapa? Kita tidak harus bersusah payah berjalan atau melakukan perjalanan dari rumah ke kampus atau dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah misalnya. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Itu tadi dari sisi efisien, dari sisi waktu ya. Dari sisi biaya juga efisien karena kita tidak harus mengeluarkan biaya transportasi ya dan lain sebagainya. Jadi jelas jawaban yang tepat di sini adalah delta. Pembelajaran daring bila tidak ada kendala teknis seperti sinyal telepon atau yang lainnya bisa jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan tatap muka. Jelas rekan-rekan? Kemudian soal ketiga, Anda adalah seorang guru matematika kelas 7 di sebuah SMP. Pada hari pertama Anda mengajar, Anda melihat sebagian siswa tidak bersemangat untuk belajar dan ketika Anda bertanya kepada mereka siapa yang tidak suka pelajaran matematika, lebih dari separuh jumlah siswa menjawab bahwa mereka tidak menyukai matematika. Apa sikap Anda? Saya akan A. Mengizinkan siswa yang tidak suka pelajaran matematika untuk bermain di luar. Apakah itu layak, cocok untuk kita lakukan? B. Mencari tahu penyebab mereka tidak suka matematika. Ada benarnya, kita cari tahu ya. Kemudian kita pecahkan masalahnya. Kalau kita tahu penyebabnya, kemudian kita cari jalan keluarnya. Kemudian C. Mengajak siswa bermain dengan matematika. Oke, karena kalau ada siswa yang tidak suka atau tidak senang ya, kita buat senang dulu. Ya, kita buat senang sehingga mereka bisa
mau melakukan atau bisa melakukan proses pembelajaran. Atau D, mengajak siswa menyenangi pelajaran matematika, betul juga. Atau E, menstimulasi siswa agar lebih menyukai pelajaran matematika. Mana yang lebih cepat dan lebih tepat untuk kita lakukan? Kita harus lihat konteksnya ya. Konteksnya adalah kelas 7 di sebuah SMP hari pertama. Itu artinya anak-anak berasal dari berbagai sekolah yang berbeda. Dari SD, satu SD dan satu SD yang lain. Itu masih, jadi guru-gurunya juga berbeda-beda. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti ini ya, apa menurut rekan-rekan guru ya yang tepat kita lakukan? Ya, anak-anak usia kelas 7 SMP itu masih senang untuk bermain ya. Jadi kita langsung saja ajak mereka untuk bermain dengan matematika. Kita ajak mereka bermain, kemudian secara di bawah sadar mereka melakukan pembelajaran matematika. Banyak teknik-teknik permainan game ya yang bisa kita gunakan ketika kita mengajar, sehingga dengan tanpa sadar ya atau tidak disadari mereka sebetulnya belajar apa yang kita ingin ajarkan. Oke. Berikutnya soal nomor 4. Menurut Anda, preferensi kerja Anda preferensi itu adalah kesukaan ya, atau Anda itu lebih suka bekerja dengan siapa gitu ya. Pilihan A, saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang lebih berpengalaman. B, saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang seusia dengan saya. Ada benarnya juga ya. Berikutnya C, saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang kemampuannya di bawah saya. Oke, ini preferensi ya. Jadi masing-masing orang punya kecenderungan berbeda. Oke, D, saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang memiliki banyak kesamaan dengan saya. Atau E, saya tidak peduli dengan siapa saya harus bekerja sama. Menurut rekan-rekan, yang tepat jawabannya yang bernilai tinggi ya, ini semuanya benar ya sebetulnya. Karena masing-masing kita itu berbeda. Tapi yang baik adalah orang yang tidak peduli dengan siapa mereka bekerja sama. Artinya apa? Artinya mereka bisa bekerja sama dengan siapapun. Bisa bekerja sama dengan orang yang lebih berpengalaman. Bisa bekerja sama dengan orang yang seusia atau yang tidak seusia. Bisa bekerja sama dengan orang yang kemampuannya di bawahnya atau di atasnya atau yang sama. Artinya ini adalah tentang kerjasama ya. Aspek tadi yang kedua, aspek kerjasama. Oke, berikutnya soal nomor 5. Bagaimana Anda membagi tugas dan pekerjaan kepada rekan dan bawahan Anda atau staf Anda? Ini misalnya ketika Anda adalah seorang ketua kelompok gitu, atau misalnya kepala sekolah, atau Anda seorang guru. Bagaimana Anda akan membagi tugas dan pekerjaan kepada mereka? Apakah Anda akan membagi pekerjaan sesuai dengan kepribadian dan sifat anggota Anda, atau Anda akan membaginya sesuai dengan minat dan keinginan, atau Anda akan membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan, atau D atau E? Coba 5 detik rekan-rekan. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawaban yang tepat adalah Charlie, membagi sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Di dalam manajemen ada prinsip the right man on the right place. Artinya menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan dan kelebihannya. Jelas rekan-rekan. Oke. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 6. Anda adalah seorang kepala sekolah. Anda diminta oleh adik Anda yang kebetulan anaknya belajar di sekolah yang Anda pimpin untuk memberikan nilai bagus
yang tidak sesuai dengan kemampuan keponakan Anda tersebut. Apa sikap Anda? A. Saya akan menolak permintaan tersebut dan memintanya untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain agar tidak mengganggu ketenangan saya bekerja atau tidak mengganggu integritas saya ketika saya bekerja. Atau B. Menolak permintaan tersebut dengan halus. C. Menolak dengan tegas permintaan tersebut. D. Menolak permintaan tersebut dan menjelaskan kepada adik saya dampak negatif terhadap anaknya bila permintaan tersebut saya penuhi. Atau E. Menolak permintaan tersebut karena itu melanggar kode etik ASN. Mana yang lebih tepat, rekan-rekan? Oke, yang paling tepat adalah Eko ya. Menolak permintaan tersebut karena itu melanggar kode etik ASN. Kita sebagai ASN harus bekerja dengan profesional ya. Jadi kepentingan personal atau kepentingan pribadi kita singkirkan dulu ya. Kita profesional, kita memiliki kode etik yang kita junjung tinggi, yang tidak boleh kita langgar. Oke, berikutnya nomor 7. Ketika Anda menjalankan kebijakan belajar jarak jauh atau PJJ selama pandemi COVID-19, ya sampai sekarang itu masih terjadi, artinya kita masih harus mengajar daring. Sepertiga dari siswa Anda tidak memiliki sarana HP atau laptop. Mungkin sekarang sudah tidak terjadi ya, karena hampir semua siswa sudah memiliki sarana untuk belajar HP atau laptop. Kalau misalnya ini terjadi di kelas Anda, ada sebagian siswa yang tidak memiliki HP atau laptop, apa yang Anda lakukan? A. Apakah Anda akan membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 2 siswa dengan menggabungkan siswa yang tidak memiliki HP atau laptop dengan siswa yang memiliki HP atau laptop? B. Mendatangi rumah siswa yang tidak memiliki HP dan memberikan pelajaran di rumahnya. B. Membalikan HP untuk siswa. Wow, keren banget. Saya mau ini jadi siswanya. Oke. Atau D. Menyelenggarakan kelas tatap muka ya di sekolah khusus untuk siswa yang tidak memiliki sarana HP atau laptop tadi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta dengan izin dari kepala sekolah ya. Ini ada artinya izin dari atasan atau kepala sekolah. Oke. Rekan-rekan, kira-kira mana yang harus kita lakukan ini? Saya yakin banyak rekan-rekan yang akan memilih jawaban A ya. Membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 2 siswa dengan menggabungkan siswa yang tidak memiliki HP atau laptop dengan siswa yang memiliki HP atau laptop. Ya, seringkali rekan-rekan memilih jawaban A, tapi ada jawaban yang lebih bagus, yang lebih tepat. Ini benar, tapi ada bahayanya juga. Kenapa? Karena menggabungkan 2 anak, ya, yang satu yang punya HP atau laptop, yang satunya tidak punya, itu bisa di luar kontrol kita ya. Kita tidak bisa mengontrol pelaksanaan prokes oleh mereka, oleh anak-anak didik kita, oleh murid-murid kita tersebut. Ini berbahaya juga, ya. Yang tepat itu adalah D, menyelenggarakan kelas tatap muka di sekolah khusus untuk siswa yang tidak memiliki sarana belajar tadi, HP atau laptop, dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Ya, jadi begini rekan-rekan. Belajar jarak jauh ini kan intinya sebetulnya adalah tujuannya adalah untuk mengurangi interaksi antar anggota masyarakat ya, atau antar siswa lah, mengurangi interaksi sehingga penyebaran pandemi itu bisa berkurang. Nah, sebetulnya kita boleh menyelenggarakan kelas tatap muka di sekolah ya,
tapi dengan tetap mengutamakan dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, inilah yang membuat jawaban delta itu lebih masuk akal daripada jawaban alfa. Apa itu? Jawaban alfa, guru sebagai penanggung jawab pembelajaran itu hilang kemampuan kontrolnya, terutama pelaksanaan protokol kesehatan. Namanya anak-anak, ya, kalau mereka sudah ketemu berdua, kita tidak monitor, ya, mereka bisa abai terhadap protokol kesehatan, bisa membahayakan anak-anak didik kita. Jadi yang tepat jawabannya adalah delta. Menyelenggarakan kelas tatap muka di sekolah khusus untuk siswa yang tidak memiliki sarana pembelajaran tadi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, bedanya kalau D kita bisa mengontrol implementasi kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan prokes atau protokol kesehatan. Kalau yang A ini kita kehilangan kontrol, kita nggak bisa mengontrol, ya. Begitu rekan-rekan. Jadi jawabannya adalah delta. Mari kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 8. Bila Anda adalah seorang pemimpin, apakah Anda akan mendelegasikan tugas dan pekerjaan kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas dan pekerjaan kepada semua staf, dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Wow, boleh juga. Karena inti dari manajemen atau manager itu kan how to get things done through or with other people. Artinya bagaimana pekerjaan itu selesai atau bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan, ya, baik melalui orang lain atau dengan orang lain. Melalui orang lain itu artinya tanpa kontrol kita, ya, tanpa bantuan kita. Tapi kalau dengan orang lain artinya kita masih membantu staf kita untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan tersebut. Atau B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf. Atau C, saya mendelegasikan tugas dan pekerjaan biasa kepada staf, dan saya mengerjakan tugas-tugas penting saja. Ini masih sumir, masih belum jelas yang mana itu, ya. Kemudian delta, saya mendelegasikan sebagian kecil pekerjaan kepada staf. Atau E, saya mendelegasikan sebagian besar pekerjaan kepada staf, memonitor, memfasilitasi, dan mengevaluasi. Oke, rekan-rekan, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Eko, ya. Artinya ketika kita mendelegasikan tugas kepada bawahan, ya, itu kita harus tetap memonitor, ya, memfasilitasi kalau staf kita mengalami kesulitan atau butuh bantuan, itu kita fasilitasi, ya, karena tadi seperti saya bilang, how to get things done through or with other people itu adalah inti dari manajemen. Jadi ini jawabannya Eko. Ya. Soal berikutnya. Nomor 9. Menurut Anda, seberapa penting kekompakan tim bagi Anda? A. Kekompakan tim itu tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah pencapaian hasil. Bagaimana kita bisa mencapai hasil kalau kita tidak kompak, ya? Satu jalan ke sini, satu mengerjakan ini begini. Nah, ini bahaya ini. Oke. Penting, tapi bukan yang utama. Oke. Penting, tapi bukan yang utama. Terus yang utama apa dong? Oke, Charlie, penting, tapi yang terpenting adalah pencapaian hasil. D, lebih penting dari apapun, artinya paling penting, ya. Yang penting kompak. Selesai nggak selesai pekerjaan, ya nggak apa-apa. Wow, senang banget saya kalau punya tim seperti ini. Oke, paling penting dalam sebuah organisasi. Ya, menurut rekan-rekan jawaban yang tepat mana? Saya kasih waktu 3 detik.
3, 2, 1. Oke, jawaban yang tepat adalah Charlie. Kekompakan tim itu penting, tapi yang paling penting dari sebuah tim dalam melaksanakan tugas itu adalah pencapaian hasil. Gitu. Artinya apa? Yang utama adalah pencapaian hasil. Ya. Kemudian kita capai hasil tersebut dengan bekerja yang kompak di antara anggota tim. Begitu ya. Berikutnya, soal nomor 10. Ada sekelompok wali murid yang puas dengan kinerja Anda karena anak-anak mereka berhasil masuk perguruan tinggi negeri favorit. Misalnya UI, UGM, ya, dan yang lainnya. Dan orang tua atau wali murid tersebut berinisiatif memberi Anda hadiah mobil sebagai tanda terima kasih. Apa sikap Anda? Wow, kalau saya yang menjadi guru, saya langsung pilih apa ini? Menerima hadiah tersebut dengan senang hati dan penuh rasa syukur dan terima kasih. Kayaknya saya akan memilih A ini. B. Menerima hadiah tersebut tanpa memberitahu rekan sejawat. Kalau ada yang tahu ntar direbut lagi, diminta lagi, dipinjam lagi. Oke, saya menerima hadiah tersebut setelah mendapat persetujuan rekan sejawat, artinya menerima setelah mendapat persetujuan rekan-rekan yang lain, termasuk juga kepala sekolah. Atau menolak pemberian tersebut. Waduh, ada rezeki kok ditolak. Kira-kira gimana ini rekan-rekan? Atau menerima hadiah tersebut dan melaporkannya dan menyerahkannya kepada KPK. Oke. Menurut peraturan ASN, ya, atau menurut aturan atau hukum yang berlaku terhadap kita sebagai ASN, apa itu? Jawaban yang tepat adalah oke, kita boleh menerima hadiah tersebut, kemudian kita melaporkannya dan membawanya atau melaporkannya kepada KPK. Nanti KPK akan memberikan arahan apa yang harus kita lakukan. Ini masuk gratifikasi ya rekan-rekan. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Itu hadiah memang. Tapi kalau Anda sebagai ASN ya, kita sebagai ASN tidak boleh menerima gratifikasi. Dulu boleh saya, sekarang tidak boleh. Makanya. Oke ya. Berikutnya nomor 11. Ketika mengajar daring atau online, apakah Anda selalu membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran? Jawaban A. Menurut saya RPP hanya dibutuhkan ketika saya mengajar luring atau offline. Kayaknya kalau online nggak perlu deh. Kalau menurut rekan-rekan gimana? B. Saya selalu membuat RPP ketika mengajar tatap muka. Kalau tatap muka ya. Oke. Menurut saya mengajar online tidak membutuhkan RPP. Kayaknya nggak perlu ya RPP itu ketika mengajar online. Menurut rekan-rekan, apakah rekan-rekan membuat RPP atau tidak? D. Saya selalu membuat RPP ketika mengajar. Ini maksudnya ketika mengajar baik luring maupun daring, gitu ya, baik online maupun offline. Atau menurut saya RPP tidak dapat diterapkan atau tidak efektif untuk pembelajaran online. Rekan-rekan yang tepat yang mana? Halo? Oke, jawaban yang tepat adalah ini sudah kewajiban, yaitu apa? Ketika kita mau mengajar, kita harus membuat RPP, ya. Baik itu online maupun offline, kita harus membuat RPP. Karena dengan RPP tersebut, ya, kita bisa merancang ya, pembelajaran yang profesional, yang efektif ya. Oke.
yang menyenangkan, yang berhasil guna. Oke, berikutnya nomor 12. Ketika prosedur mengajar dalam RPP yang sudah Anda siapkan tidak dapat atau tidak optimal untuk diterapkan di kelas Anda karena adanya perubahan situasi dan kondisi kelas yang tidak Anda antisipasi, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan tetap menerapkan prosedur pembelajaran yang sudah saya siapkan apapun hasilnya. Waduh, apakah Anda akan melakukan itu rekan-rekan? Menurut saya tidak ya. Ngotot itu namanya. Kalau sudah nggak pas, ya jangan dipaksakan. Sesuatu itu kalau dipaksakan tidak enak. B. Menghentikan proses pembelajaran, kemudian memberi tugas kepada siswa untuk mempelajari materi di rumah. Artinya, udahlah, nggak bisa saya menggunakan prosedur yang sudah saya siapkan. Ya sudah, anak-anak tolong baca di rumah ya, halaman sekian dan kerjakan latihan soalnya, kemudian kirimkan ke Bapak. Waduh. Dan menggunakan waktu untuk memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Baik juga sih. Charlie, menghentikan proses pembelajaran karena saya hanya siap mengajar dengan rencana yang sudah saya buat. Dan menggunakan waktu untuk cerita tentang pengalaman hidup. Banyak ini rekan-rekan guru yang kan suka cerita tentang pengalamannya kepada siswa, ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Oke. Delta melakukan penyesuaian prosedur. Maksud saya melakukan penyesuaian prosedur pembelajaran demi tercapainya tujuan belajar. Atau berhenti mengajar dan meninggalkan kelas setelah memberi tugas kepada siswa. Wow, enak banget. Oke, saya yakin rekan-rekan tahu ya jawaban yang tepat adalah Delta. Jadi ketika kita membuat rencana pembelajaran dan tidak dapat kita eksekusi di dalam kelas, prosedurnya atau salah satu prosedurnya, ya kita harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Gitu. Misalnya kita ekspektasi kita adalah kita akan mengajar 40 siswa, sehingga kita sudah merancang pembelajarannya itu misalnya kita taruh dalam kelompok-kelompok, misalnya kelompok 6 ya, itu kan kelompok ya, oke. Kelompok 6 misalnya ada berapa kelompok itu ya, tapi ternyata yang hadir hanya 3 orang karena hujan deras, karena banjir misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya penyesuaian gitu. Ya, itu ya rekan-rekan, kita harus menyesuaikan. Ya. Nomor 13. Menurut saya adalah orang yang kreatif. Karena saya selalu dapat menyelesaikan tugas-tugas sulit dengan cepat. Apakah menurut Anda ini kreatif? Enggak ya. Kreatif itu, oke. Kalau ini dapat menyelesaikan tugas-tugas sulit dengan cepat, artinya mampu menyelesaikan tugas dengan cepat. Mungkin efisien ini ya. Mungkin. Oke. Bravo menerapkan berbagai teknik pembelajaran yang menyenangkan demi tercapainya tujuan belajar. Menerapkan berbagai teknik pembelajaran. Kata kuncinya adalah kreatif. Kreatif itu artinya menghasilkan sesuatu ya. Create ya, mencipta sesuatu. Atau C, menghasilkan teknik pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dari hasil adopsi dan adaptasi teknik pembelajaran yang saya pelajari. Atau D, mempunyai ide-ide baru yang belum pernah ada sebelumnya. Atau E, dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kalau ini D ini responsif ya, dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kalau D mempunyai ide-ide baru yang belum pernah ada sebelumnya, itu artinya idealis ya, idenya banyak ide. Oke, kalau C menghasilkan teknik ya, menurut saya jawabannya adalah C, menghasilkan teknik. Kalau B itu belum menghasilkan teknik, tapi
menvariasikan teknik ya. Menvariasikan teknik gitu ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Berikutnya soal nomor 14. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mendapatkan informasi tentang adanya software baru yang lebih unggul fitur-fiturnya untuk pembelajaran daring? Coba, apa yang Anda? Ini soal tentang apa? Soal tentang pemanfaatan TIK ya, yang terakhir tadi ya. Bukan, maksudnya adalah adaptasi dengan perubahan ya. Beradaptasi dengan perubahan. Saya tidak akan menghiraukan karena saya sudah nyaman dengan software yang saya pakai sekarang. Ini tipe orang yang tidak berani keluar dari comfort zone. Atau B, mempelajarinya dan menggunakannya untuk keperluan mengajar saya. Ini termasuk bagus lah. Tapi kurang pas, tidak ada dampaknya kalau dia sendiri ya. Oke, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah mengajak teman sejawat untuk mempelajarinya dan menggunakannya. Ini artinya ya kemampuan atau kemauan untuk menggerakkan orang lain ya untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan diri dan kemampuan. Ini dampaknya lebih besar. Jadi jawaban yang tepat adalah mengajak teman sejawat untuk mempelajarinya dan menggunakannya. Oke ya, kalau tidak jelas silahkan ditanya. Berikutnya pertanyaan nomor 15. Kemampuan untuk bergaul, berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, serta memotivasi orang lain disebut kemampuan apa coba? Komunikasi, marketing, kemampuan teknis, kemampuan interpersonal, atau kemampuan konseptual? Oke, jawaban yang tepat adalah kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal itu adalah kemampuan untuk berinteraksi, kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Bergaul itu berinteraksi, berkomunikasi itu berinteraksi. Berkolaborasi juga berinteraksi yang bertujuan untuk melaksanakan tugas. Jadi ini ya. Kalau teknis itu kalau misalnya guru yang mengajar kemampuan teknisnya. Marketing, kemampuan marketing itu adalah menjual. Oke, berbeda ya. Konseptual itu adalah kemampuan yang berhubungan dengan membuat konsep, merumuskan konsep gitu ya. Oke, berikutnya soal nomor 16. Menurut pengetahuan Anda, manajemen itu apa? Apakah A, manajemen adalah ilmu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan hubungan antar manusia dan organisasi, atau B, ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas, atau C, ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi, atau D, ilmu dan seni dalam memimpin orang dan organisasi, atau E, ilmu dan seni tentang upaya pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik rekan-rekan, manajemen itu ya, definisinya adalah E ini ya, ilmu dan seni tentang upaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Berikutnya, soal nomor 17. Yang berikut ini adalah fungsi manajemen. Nah, yang ditanyakan adalah yang mana yang bukan fungsi manajemen. Planning, perencanaan. Apakah di dalam manajemen ada fungsi perencanaan? Ya, ada. Organizing ada, evaluating ada, controlling juga ada, facilitating adalah yang bukan fungsi manajemen. Jadi jawabannya adalah
echo. Kemudian soal berikutnya nomor 18 ya. 18 ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Soal nomor 18, salah satu tugas dari manajemen puncak adalah apa? Bertanggung jawab kepada lower management? Enggak dong. B. Menetapkan kebijakan operasional bisa jadi. Atau C. Melakukan semua pekerjaan di tingkat operasional? Bukan manajer kalau begitu. Atau D. Bertanggung jawab kepada middle management? Tidak. Atau mengawasi dan menilai staf? Salah satu bagian tapi bukan yang utama. Oke, yang utama adalah menetapkan kebijakan operasional atau B jawabnya ya. Oke. Baik rekan-rekan, saran saya ya, itu tadi semuanya adalah tentang managerial skill atau kompetensi manajerial. Saran saya, be your own learning manager ya. Terus buatlah perencanaan untuk pembelajaran Anda sendiri ya. Ukur kekuatan, kelebihan, dan kekurangan Anda sendiri. Kemudian be a smart learner, kemudian lakukan pembelajaran itu ya. Smart learner itu selalu tahu dari mana sumber belajar yang bisa digunakan ya. Misalnya dari video ya jangan nonton yang terlalu lama gitu ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan sudah tidak relevan lagi dengan kisi-kisi yang baru karena ada banyak perubahan di situ ya. Kemudian be a smart YouTube viewer, itu tadi maksud saya ya. Tontonlah channel Guru Peduli saja, jangan yang lain-lain ya. And be self-confident. Oke. Ya. Dan pada akhirnya semoga semua yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan buat saya, buat kita semuanya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.